Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Gul Austin. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Revolvement of the Porous Syrup Regiment tahun 1999. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Ходи, Федоч. Сейчас. А мы вот так. Film ini akan berfokus kepada seorang pria tua yang bernama Ivan Fyodorovic. Ivan sendiri tengah menjalani kehidupan santai dan damai sebagai veteran marinir sekaligus mantan penembak jitu terbaik. Ivan tinggal dengan cucunya yang bernama Katya, sedangkan ibu Katya harus berpindah ke negara Turki. Katya tinggal bersama kakeknya untuk meneruskan sekolahnya di negara Rusia. Namun siapa yang menduga kehidupan damai Ivan seketika rusak oleh ketiga pemuda ini. Sebut saja mereka adalah Igor, Boris, dan Pasutin. Mereka bertiga ini bisa disebut pemuda yang kurang baik. Di saat itu Igor melihat Katya yang sedang melewat, dan tentunya pakaian Katya yang serba menonjol membuat Igor berniat buruk. Kebetulan Pasutin mengatakan bahwa Katya adalah teman satu sekolahnya, jadi dia bisa dengan mudah untuk merayu Katya. Катя! Lantas Pasutin dan Boris menghampiri Katya yang akan segera pulang. Di sana Pasutin mengundang Katya agar ikut minum-minum dalam rangka ulang tahun temannya. Awalnya Katya menolak penawaran tersebut, namun mereka berdua tetap memaksa dan bahkan sampai memohon akan berlutut di hadapannya. Merasa tidak enak, akhirnya Katya pun mengiyakan keinginan temannya. Екатерина Сергеевна, случилось непоправимое. Дело в том, что у него сегодня... Сумочку давайте сюда повесим, никто ее не съест. Как зовут красоту? Setelah masuk ke dalam apartemen itu, Katya langsung disuguhi makanan dan minuman. Di sini Katya menolak untuk minum alkohol yang akan membuatnya mabuk berat. Setelah berbincang sedikit lama, Boris meminta Katya untuk menyanyi sebagai penghormatan kepada yang ulang tahun. Dan saat Katya sedang bernyanyi, tanpa ia sadari Boris mencampuri minuman Katya dengan arak yang akan membuatnya mabuk berat. Di sana Boris menyuruh Katya untuk segera meminumnya, dan setelah meminum, Katya mulai merasakan tidak enak badan. Mungkin ia sudah merasakan mabuk. Katya mengatakan bahwa ia akan segera pulang, namun mereka bertiga menahan Katya, dan dari sinilah Katya akhirnya diperkaos secara bergilir oleh mereka. Ребята, вы что? Что? Домой пойдешь к бабушке, дедушке. Хорош пыхтеть, вставай, мы уж весь фильм посмотрели. Setelah dinikmati, Boris membiarkan Katya pulang dengan rasa hancur hati. Di sana Boris memberikan sejumlah uang kepadanya, tapi saat di jalan Katya membuang uang tersebut dan mungkin ia berpikir bahwa uang tidak bisa membeli segalanya termasuk kehormatan wanita. Setelah pulang ke rumahnya, Katya tidak bisa menahan rasa sakit hatinya. Lantas sang kakek yang melihat Katya menangis langsung menghampirinya. Ia sempat menanyakan apa yang terjadi, namun saat melihat ada darah yang mengalir dari mispi Katya, Ivan langsung bisa mengetahui bahwa cucunya telah diperkaos. Kemudian Ivan menanyakan siapa yang telah melakukannya. Katya menjawab bahwa yang telah memperkosanya adalah tetangganya sendiri. Mendengar hal tersebut, Ivan membuka gerbang iblisnya dan berniat akan membunuh mereka. Namun saat ia hendak akan ke apartemen pemuda itu, Ivan ditahan oleh tetangganya yang bernama Fresin. Kebetulan Fresin merupakan seorang polisi, jadi Ivan langsung menceritakan yang telah terjadi kepada cucunya. Fresin bertanya di mana sekarang Katya. Lantas Ivan menjawab bahwa Katya sedang mengeram diri di kamar mandi. Mendengar hal tersebut, Fresin mengatakan bahwa kasus ini akan sulit jika Katya menghapus lukanya. Dan untuk memenjarakan pemuda tersebut, tentunya Ivan butuh bukti yang kuat. Tapi karena ini adalah kasus kriminal, Fresin bersedia untuk menyelidiki kasus ini dan meminta Ivan untuk tetap tenang. Dengan rasa sedih, akhirnya Ivan memasrahkan semuanya kepada Fresin. Tidak lama, Fresin langsung melaporkan kasus tersebut kepada atasannya. Dan di sana para polisi pun menggerebek para pemuda itu. На пол! На пол! Ну ты что, борзел? Еще шаг и в голову. Зачем? В том, что твои сраные подельники уже дали показания. Semua orang di sana diinterogasi oleh kapten polisi. Namun tidak lama kemudian datang seorang pria yang bernama Kolonel Pasutin. Dan ternyata orang tersebut adalah ayah dari Pasutin. Tak ingin polisi memenjarakan anaknya begitu saja. Lantas Kolonel memberikan kesepakatan terhadap si kapten bahwa jika ia menutup kasus ini dan tidak memenjarakan anaknya, maka sang kapten akan mendapat gaji yang lebih besar.
Awalnya sang kapten menolak karena ia masih menyimpan rasa keadilan, namun karena terus didesak, akhirnya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang paling bagongnya, mereka bertiga dinyatakan tidak bersalah. Sementara di tempat Ipan, ia masih merasa khawatir dengan keadaan cucunya. Ia takut cucunya akan mengalami depresi sehingga membuat kejiwaannya terganggu. Terlebih setelah kejadian itu, Katya sering mengurung diri di kamar mandi. Tak ingin cucunya kenapa-napa, Ipan pun akhirnya memanggil dokter psikiatri untuk menenangkan kejiwaan Katya. Dan untungnya sang dokter mengatakan bahwa kejiwaan Katya sudah mulai membaik. Satu-satunya cara agar ia bisa terlepas dari depresi, maka ia harus melupakan semua yang menimpanya. И варите ей пельмень. Полуфинал начинается. Ты как? Esok paginya, Ipan ditelepon oleh anaknya bahwa ia akan menjenguk cucunya ke sini. Lantas Ipan mengatakannya lagi kepada Katya, tapi karena masih depresi, Katya tidak merasakan kebahagiaan sedikitpun atas berita ini. Kemudian Ipan memberitahu bahwa pihak penyelidikan meminta Katya datang ke kantor untuk menjelaskan semuanya, karena ada sebagian pihak yang bertanggung jawab atas kasus ini. Namun Katya yang sudah putus asa malah ingin membiarkan semua ini berlalu. Ipan yang tidak terima atas perlakuan pemuda itu, ia pun mengatakan bahwa ini semua tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Афонина, заходите. Esok paginya, Ipa dan Katya pun datang ke kantor polisi, di mana Katya akan melaporkan kejadian tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata pihak penyelidik malah bertanya yang tidak-tidak terhadap Katya. Dan paling bagongnya, ia malah menuduh bahwa Katya malah dituduh sebagai wanita pelacur yang ingin bayaran dari mereka. Jelas saja Katya yang sebagai korban malah dituduh seperti itu, dan itu membuat hati Katya semakin hancur. Ternyata pihak penyelidik sudah disuap oleh sang kolonel agar tidak memperpanjang kasus ini. Почему вы уничтожили все следы? Я на него управу найду. Ipan yang mendengar hal itu tentu saja membuat ia geram dan ia berniat akan membawa kasus ini ke meja hijau. Pada esok harinya, Ipan melewati para pemuda itu dan dengan sengaja Ipan menatapi mereka dengan tatapan rasa dendam. Lantas Igor pun bertanya apa yang sedang kamu lakukan orang tua, dan Ipan menjawab bahwa ia sedang melihat kelakuan kotor mereka. Tapi para pemuda itu menghiraukannya begitu saja. Singkat cerita, Ipan mendatangi pihak pengadilan untuk meminta tuntutan atas pemuda tersebut. Dengan semua penghargaan yang Ipan dapat, ia berharap jaksa bisa menghormatinya sebagai pahlawan negara dan akan membelanya dalam kasus ini. Namun apa yang terjadi? Pihak jaksa tersebut menolak karena semua fakta telah dikumpulkan. Dan fakta tersebut malah mengatakan bahwa Katya memang sengaja ingin diperkosa oleh para pemuda tersebut demi uang. Jelas Ipan semakin marah dengan fakta ini, dan Ivan mengatakan kepada jaksa bahwa harga dirimu lebih murah daripada pelacur, karena telah menjual belikan keadilan dengan uang yang tidak seberapa. Dan dari sinilah Ipan akhirnya membuka semua gerbang iblisnya, di mana dia berniat akan membalasnya sendiri. Tapi Ipan bingung karena ia tidak memiliki apapun. Hingga akhirnya ia memiliki sebuah ide, di mana ia akan menjual lahan tanahnya untuk membeli sebuah senapan. Singkat cerita, akhirnya Ipan pun menjual tanahnya yang berada di desa dengan harga yang sangat murah. Setelah pulang, Katya langsung berkata bahwa sang kolonel datang ke rumahnya memberikan uang. Dan uang itu sebagai tanda permintaan maaf dan lebih jelasnya adalah tanda perdamaian. Namun Ipan yang sudah sakit hati tidak terima dan langsung mengembalikan uang tersebut. Ivan mendatangi rumah sang kolonel dan melemparkannya uang, dan Ipan juga berkata bahwa uang tidak bisa membeli semuanya. Scene kemudian berlanjut di rumah Ivan. Saat sedang makan siang dengan cucunya, terlihat kondisi Katya sekarang sudah agak membaik. Sepertinya ia membiarkan semuanya berlalu. Namun Ipan tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tekadnya untuk memberi para pemuda pelajaran itu sudah bulat. Di sana Katya berkata bahwa tetangganya menitipkan kunci apartemennya karena tetangganya akan pergi selama 3 minggu. Menyadari bahwa lokasi tetangganya sangat tepat, akhirnya Ipan memutuskan untuk mengeksekusi mereka di tempat ini. Kemudian Ipan pergi ke kota Moskow untuk membeli sebuah senjata tanpa sepengetahuan cucunya. Ipan pun mendatangi pedagang senjata mainan yang kebetulan orang tersebut adalah anggota geng.
Mengetahui hal itu, Ipan meminta ia untuk membeli sniper sungguhan. Akhirnya orang itu pun memberitahu Ipan di mana ia bisa membeli senjata tersebut. Tidak lama kemudian, Ipan akhirnya bertemu dengan salah satu geng penjual senjata. Lalu Ipan dibawa ke tempat perkumpulan mereka. Di sana Ipan memesan senapan SPD dengan peredamnya dan ia meminta 10 peluru. Akhirnya mereka semua mengantarkan Ipan ke tempat senapan itu berada. Сюда, что ли? Dan di sana Ipan membangkitkan bakatnya kembali. Нет, бать, так не пойдет. Послушай. Представь. Готов? Dan benar saja tembakannya masih sama seperti dulu, yang mana masih tepat pada sasaran. Lantas hal itu membuat anggota gangster di sana kaget dan mengatakan bahwa Ipan masih seorang sniper terbaik. Tanpa memberitahu siapapun, akhirnya Ipan membeli senapan tersebut dan dari sinilah ia akan membalaskan dendamnya. Kebetulan anaknya datang menjenguk Katya. Di saat Katya masih merasa sedih, ternyata orang tuanya tidak peduli dan ia malah meminta uang kepada Ipan. Karena ia mengetahui kalau Ipan menjual lahannya yang di desa. Ipan yang baru saja membeli senapan pun tidak memiliki uang lagi. Dan di sini terjadi sedikit cekcok sehingga ibu Katya harus kembali lagi ke Turki. Pada keesokan harinya, ia pun mulai menjalankan misi balas dendamnya. Pertama-tama ia akan mengamati apa saja yang pemuda itu lakukan saat itu. Dan tidak lama para pemuda itu pun datang ke apartemennya. Tidak ingin membuang kesempatan ini, Ipan langsung pergi ke tempat di mana ia akan menembak. Dengan hitungan yang matang, Ipan mampu menembak botol yang sedang dipegang Boris. Dan tembakan itu akan menyebabkan botol itu pecah dan akan mengenai titiknya si Boris. Hal ini dilakukannya agar tindakan ini seakan-akan seperti sebuah kecelakaan. Akhirnya Boris mengalami kerusakan pada alat pitanya. Kemudian Ipan mulai membereskan semuanya. Dan dengan dinginnya Ipan kembali lagi bergabung dengan teman nongkrongnya, seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. Di sana ambulan datang untuk membawa Boris, sedangkan Ipan lalu pergi dari tempat tersebut. Sementara di tempat lain, kolonel mendatangi apartemen itu. Di sana ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka tidak mengetahui karena mereka tidak mendengar ada suara tembakan ataupun ledakan dari manapun. Dan mereka berasumsi mungkin Borislah yang tidak sengaja membuat botol itu pecah. Tapi di sini kolonel tidak percaya dan ia langsung curiga terhadap Ipan. Namun tetangganya Versin diberi tugas untuk menyelidiki kasus ini. Dari sini Versin sudah bisa menduga siapa pelakunya. Namun ia belum bisa menuduh Ipan begitu saja, perlu bukti kuat untuk membuka fakta siapa pelakunya. Pada esok harinya, Ipan melihat Igor yang datang dengan mobil barunya. Tidak ingin membuang kesempatan begitu saja, Ipan langsung menjalankan misinya lagi. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Ipan mendapati Igor yang akan pergi. Dan saat Igor menyalakan mobilnya, Ipan berhasil menembak mobil itu sehingga meledak dan membuat Igor mengalami luka bakar yang sangat fatal. Seperti biasa, Ipan langsung menghampiri kerumunan dan seolah-olah ia tidak tahu apa yang terjadi. Sin kemudian berpindah ke tempat kolonel, di mana ia sudah menyadari bahwa ini adalah pembalasan dari Ipan, yang mana target selanjutnya adalah anaknya sendiri. Lantas kolonel memberitahu anaknya bahwa Ivan akan memangsanya. Ia diminta oleh ayahnya untuk tidak pergi kemana-mana dan tetap di rumah. Tak ingin anaknya mati oleh Ivan, akhirnya kolonel harus turun tangan untuk menangkap Ivan. Sin kemudian kembali ke rumah Ivan. Di saat Ivan keluar, Katya didatangi oleh Versin yang sedang menyelidiki kasus ini. Ia berpura-pura bertamu ke sana hanya untuk sekedar beristirahat.
Tapi ternyata ia mencari di mana senapan itu disimpan. Namun sayangnya Persin tidak menemukan senapan itu. Ia menemukan sebuah kunci rumah tetangganya, yang mana mungkin dari kunci ini menjadi sebuah petunjuk untuk dirinya mengenai di mana senapan Ipan disimpan. Sementara di rumah Kolonel, Pasutin dibekali senapan agar ia bisa berjaga-jaga. Sedangkan sang kolonel mengirim beberapa polisi untuk memeriksa rumah Ipan, di mana ia berniat untuk mencari senapan itu dan dari senapan itu bisa menjadi bukti kuat agar Ipan dipenjara. Namun saat di rumahnya ia tidak menemukan senapan itu. Tapi saat pemeriksaan, tiba-tiba datang tetangga Ipan yang menitipkan kunci. Ia meminta kunci tersebut. Dan dari sini sang kolonel mulai curiga dengan rumah tetangganya yang mungkin saja rumah itu menjadi tempat Ipan mengeksekusi si pemuda. Lantas kolonel langsung mencari senapan itu. Namun di sana kolonel dan pihak kepolisian tidak menemukan bukti kuat. Kolonel mencurigai senapan itu disimpan di lemari. Tapi saat dibuka ternyata Ipan sudah menyimpannya di lain tempat. Karena tidak ada bukti yang ditemukan, akhirnya para polisi pun pergi dari sini. Sebelum pergi, kolonel mengancam Ipan jika terjadi apa-apa terhadap anaknya, maka kolonel tidak segan-segan menghukum Ipan. Namun Ipan dengan santainya menjawab bahwa ia terlambat menyelamatkan anaknya. Mendengar hal itu, pikiran kolonel sudah mengira bahwa anaknya sudah dibunuh, hingga akhirnya ia langsung bergegas pergi ke rumahnya. Namun saat pergi ke rumahnya, pintu rumahnya dikunci hingga akhirnya ia terpaksa menembak kunci tersebut. Namun tiba-tiba, anaknya sendirilah yang menembak kolonel. Mungkin karena rasa takut yang berlebihan, ia mengira bahwa itu adalah Ipan. Dan karena rasa takut yang berlebihan ini, Pasutin mengalami gangguan mental. Поле Свободы 12, квартира 4. Скорая? Di akhir film, Ipan yang akan pulang tiba-tiba dipanggil oleh Persin, dan akhirnya Persin menemukan senapan yang Ipan simpan. Tapi di sini Persin tidak akan menangkap Ipan, malahan ia membiarkan Ipan bebas dan ia hanya ingin melenyapkan senapan tersebut. Akhirnya Ipan berhasil membalaskan semua dendamnya. Kemudian Ipan pulang ke rumahnya dan di sana rupanya kondisi Katya sudah mulai membaik. Нет ни вспых, нету лиц света. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu seluruh alur cerita film The Revelation of the Voroshilov Regiment. Pelajaran yang bisa diambil dalam film ini, terkadang keadilan malah mengkhianati kita. Dan rupanya orang yang berpangkat lebih mudah memainkan keadilan. Setelah keadilan bisa diperbudak, maka perut akan menjadi otak, menggerakkan sekujur keinginan, mengubah mata menjadi sebilah kepuasan, menyerupakan kota menjadi belantara yang lebih rimba. Intinya jika semuanya sudah bisa dihargai oleh uang, maka negara ini sudah tidak ada keadilan sama sekali. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik, silahkan tulis di komentar. Saya Steve Daus unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.